Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deret hitung dan deret ukur dan deret ukur penerapannya dalam ekonomi. Bersama saya Yusron Rozaid, mari kita pelajari apa itu deret hitung dan deret ukur. Pengertian deret. Deret itu adalah bahasa Inggrisnya series, yaitu jumlah dari elemen-elemen data yang jamak. Apa deret hitung? Deret hitungan itu yaitu data deret yang perubahan sukunya berdasarkan penjumlahan atau pengurangan terhadap sebuah bilangan tertentu. Bilangan yang membedakan suku tersebut disebut pembeda. Ini adalah rumusnya. Suku pertama sama dengan 1. A adalah suku pertama, B adalah pembeda, N adalah indeks dari suku. Deret ukur itu berdasarkan perkalian, jadi perubahan sukunya itu berdasarkan perkalian atau pembagian. Bilangan yang membedakan tersebut disebut pengganda. Jadi kalau ini SN rumusnya adalah AP kali AP pangkat N-1. P itu adalah pengganda. Baik. Kalau dilihat secara rumus mungkin sedikit membingungkan, padahal ini sebenarnya tidak terlalu membingungkan jika kita memahami dengan mencontohkan. Jadi kita harus tahu bahwa deret hitung adalah deret yang perubahan antar sukunya adalah penjumlahan atau pengurangan. Nah, ini kita contohkan. Contoh, suku ke-1 ada kolom suku ke N dan G. Y itu adalah data yang terdiri dari 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Jadi suku ke-1 itu adalah 4, 6, suku kedua adalah 6, suku ketiga adalah 8. Kita perhatikan bahwa 4, 6 ke 6 itu menambah 2. 6 ke 8 nambah 2. 8 ke 10 nambah 2. Ini adalah namanya deret hitung. Karena bertambahnya 2. Penambahannya, penggandanya itu adalah hanya menambah 2. Dengan rumus itu bisa kita cari, tapi dengan Excel lebih mudah. Nah, ini adalah deret hitung. Deret hitung membentuk seperti ini. Deret hitung penjumlahan. Dengan kata lain, menghasilkan rumus persamaan dari deret hitung adalah Y sama dengan 2X. X adalah suku ke N ditambah 2. Gampang sekali. Jadi ini adalah, misalkan ini tidak ada gitu ya, deret hitung ini tidak ada, ini kita hapus, gitu ya. Select data, add gitu ya, series value ini. Nah, oke. Nah, add trend line, kita nambahkan display equation. Nah, ini ada sesuatu yang ini plus. Hapus, select data,
Nah, itu menghasilkan seperti itu. Kita klik dengan bantuan Excel, kita tambahkan, klik 2 kali, klik kanan, add trend line, kita display equation. Nah, maka dengan bantuan Excel itu kita tidak perlu menghitung menggunakan rumus. Bagaimana sebaliknya dengan pengurangan? Nah, ini angkanya 4 minus 2, suku ke 1 4. Suku kedua sudah turun menjadi 2. Sampai suku ke-20 menjadi minus 34. Ternyata ada penurunan minus 2 setiap kali. Kita hapus nih. Ini bukan saya yang buat. Rumus ini otomatis. Kita buktikan. Ini kita hapus lagi. Nah, select data, tambahkan gitu. Seriesnya adalah ini. Nah, oke, klik add trend line, display equation. Nah, maka rumusnya adalah minus 2 pertamanya plus 6. Ini lah contoh penerapan deret hitung operasi matematika menggunakan aplikasi. Jadi nggak usah nulis tak pakai kertas gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini yang tadi pengurangan dengan bantuan Excel. Apa itu selanjutnya? Yaitu dimaksud dengan deret ukur. Deret ukur itu perkalian. Contohnya begini. Angka 4 dikali 2 jadi 8. Dikalikan 2, 8, 16. Jadi pelipat gandanya ini namanya pengganda. Suku ke-1 4, suku kedua 8. Berarti ada perlipatan menjadi 2 kali. Ini rumusnya, tapi dengan bantuan Excel menghasilkan seperti ini. Kita lihat deret ukur. Ini kan sebelumnya tidak ada, ya, tidak ada. Ini tidak ada juga. Jadi saya tidak membuat rumus, tapi itu dengan sendirinya. Kita ketikkan, kita isikan ini, kita tarik ke bawah, tahan, oke. Nah, oke. Kemudian kita klik kanan, add trend line, display equation on chart. Jadi lakukan persamaannya di chart. Karena ini sifatnya adalah non-linear, nah, maka eksponensial menghasilkan persamaan seperti itu. Ya, 2 bakat. Ini kalau dibesarkan. Jadi deret ukur itu berbeda dengan deret hitung. Kalau deret hitung garis lurus, deret ukur seperti tidak garis lurus atau dikenal dengan eksponensial. Bagaimana dengan contoh kedua, pembagian? Sama dengan pembagian. 4 dibagi 2, 2 dibagi 2 lagi. Penggandanya adalah setengah atau 1/2. Maka ini semakin ke bawah semakin kecil kan? Nih kita lihat. Pertamanya 4. Turun 0, inilah yang dinamakan deret ukur. Jadi mudah-mudahan teman-teman sudah tahu. Nah, jadi lebih mudah sekarang. Oh, deret hitung itu garis lurus. Penerapan deret hitung di bidang ekonomi itu banyak. Jadi seringkali kita mendengar harga saham. Harga saham itu tidak ada data hampir yang bisa ditebak secara garis lurus. Data penjualan tiap produk itu dianalisa, itu ada contoh dari deret itu. Soal hitunglah nilai ke-10 dari deret hitung berikut. Kemudian deret ukur, hitunglah nilai
suku ke-14 dan 16 dari deret ukur berikut. Nah, kerjakan itu dua nomor soal tersebut berdasarkan NIM Anda. Kalau NIM Anda akhirannya misalkan 6, maka untuk deret hitung Anda harus menjawab yang nomor 16. Dan untuk yang deret ukur Anda harus menjawab yang 16. Ketik nama atau NIM gitu ya, koma jawabannya. Kira-kira itu dari saya. Jadi itu kan ada 11, 12, 13, 14, 15, 16. Maka kalau Anda berakhiran 6, maka kerjakan nomor 16. Kalau Anda berakhiran 1 di belakang, ini Anda, maka kerjakan yang nomor 11. Cukup ketik NIM, deret hitung sama dengan 1. Misalkan hasilnya adalah berapa, tulis deret ukur sama dengan berapa. Terima kasih. Itu adalah deret hitung dan deret ukur. Silakan jika ada pertanyaan bisa menanyakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.